يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bittaqwa wat ta'ah wal ibadah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, marilah kita terus dan selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauh yang segala Allah larang. Beritbak kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga meninggalkan segala larangan-larangan yang sudah digariskan dalam syariah. Sehingga dengan demikian kita ketika memupuk rasa iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikat, iman kita kepada para rasul dan kitab dan hari akhir, betul-betul membuahkan sebuah kebahagiaan tersendiri, yaitu mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya mudah-mudahan kita semua bisa dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syafaat kubra dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang merupakan angan-angan terbesar dari diri kita, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti melihat bulan purnama. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia pondok pesantren penuh dengan kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan. Tahun ini adalah tahun politik. Kehidupan di pesantren oleh para santriwati dan santriwan tidak perlu tergoyah oleh keadaan di luar. Cukuplah tebureng dengan kedamaiannya. Jangan pernah santri-santri siapapun yang menjadi bagian daripada sivitas pondok pesantren Tebureng tidak terprovokasi, tidak ada dan tidak ikut-ikutan terhadap kegiatan-kegiatan orang-orang yang di luar sana. Mengapa? Karena dunia pesantren adalah dunia yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan santri dari mulai bangun hingga tidur semua serasa indah, penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Ketika subuh setelah menjalankan sholat ada kegiatan-kegiatan, yaitu mengaji Al-Quran. Setelah itu kemudian berangkat menuntut ilmu, yang SMA di SMA, yang aliyah berangkat ke aliyah, yang SMP, MTS dan yang lain sebagainya, semua menuju untuk mendapatkan tambahan ilmu dari para masyayikh dan para guru. Pulang dari sekolah
kembali istirahat, sore hari mengaji lagi, setelah maghrib mengaji lagi, habis isya mengaji lagi, sehingga dengan demikian kehidupan di pondok pesantren penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kalian tetap mempunyai hak pilih sebagai bagian daripada anak bangsa. Cukuplah ikut kepada sang kiai. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukuplah sebagai seorang santri memupuk dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sholat berjamaah. Tidak ada alasan bagi seorang santri untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Mengapa? Karena sholat jamaah adalah mukhul ibadah. Sholat jamaah adalah pokok dari sekian ibadah-ibadah yang ada. Sehingga jika seseorang betul-betul bisa memelihara sholat berjamaah 5 waktu di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara apa yang menjadi hajat dan kebutuhan para santri-santri itu sendiri. Yang kedua, selain berjamaah, cukuplah santri berpandai-pandailah kalian memperdalam tentang masalah ngaji Al-Quran. Kalaupun masih terjadi kekurangan-kekurangan adalah merupakan hal yang wajar, tapi jangan pernah putus asa. Tekun dan teruslah kalian supaya meningkatkan kualitas kalian untuk mengaji. Yang nomor 2. Yang nomor 3, kalian harus mempunyai alaqah, mempunyai ketersambungan batiniah dengan muassis pondok pesantren Tebuireng, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Di makbaro sana tertempel tulisan yang ada di dinding makbaro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya kurang lebih, janganlah kalian sekali-kali mempunyai dugaan bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati biasa, mati seperti orang-orang yang ada di luar sana. Tidak. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari meninggal dunia dalam keadaan perang, memikirkan umat setelah mendengar pintu gerbang 4 di Malang Laskar Hizbullah jebol. Begitu Hadratus Syekh mendengar, terkejut dan kaget, sehingga terjadilah pendarahan dan beliau hingga sampai wafatnya. Meninggal dunianya Hadratus Syekh meninggal dalam keadaan mati syahid. Sehingga apa kelanjutan daripada ayat tersebut? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi sesungguhnya mereka itu adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki juga. Kita hidup di dunia ini juga ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diberikan oleh rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Hadratus Syekh mempunyai beda tempat. Kita masih hidup di dunia, Hadratus Syekh sudah meninggal dunia, tapi oleh Allah dihidupkan di sebuah tempat yang kita tidak bisa mengetahui. Di manakah Allah menghidupkan? Kenyataan itu dijelaskan dengan ayat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Artinya bahwa santri-santri Tebuireng harus mempunyai satu alaqah, keterikatan batiniah dengan Hadratus Syekh. Tebuireng ini makbaronya penuh dengan sosok orang-orang wali. Ada Hadratus Syekh, ada Kiai Maksum Ali, ada Kiai Adlan Ali, ada Kiai Hadi, ada Kiai Sobari. Itu semua min ahadi auliyaillah, orang-orang pilihan. Apalagi Tebuireng sangat dikenal dengan betapa besar keberkahannya. Sehingga santri Tebuireng walaupun mondok selama 3 tahun, tapi dia mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik selama di pondok pesantren. Insya Allah keberkahan Allah akan diturunkan lewat orang yang terpilih, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang santri Tebuireng harus birrul walidain. Kalian harus pandai-pandai tawadhu, taat, hormat, mengagungkan terhadap kedua orang tua.
Uwais Al-Qarni, salah satu hikayat yang paling terkenal, sosok seseorang yang mempunyai tingkat ketawaduan, tingkat tinggi kepada orang tuanya. Sehingga hidup di zaman Rasulullah, walaupun tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada sosok seseorang yang dia seperti malaikat, yaitu Uwais Al-Qarni. Derajatnya diangkat oleh Allah karena mempunyai tingkat ketawaduan, tingkat kehormatan terhadap kedua orang tua. Santri Tebureng jangan pernah membohongi kedua orang tua. Biasanya di akhir bulan bicara tentang masalah tambahan bayaran, ini bayar ini, padahal tidak ada. Ini adalah kebohongan. Jangan pernah dilatih kebohongan kepada orang tua. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan orang tua seperti halnya kalian membuka pintu-pintu surga. Orang tua adalah surga yang kalian miliki. Bagi mereka yang orang tuanya sudah tidak ada, sebagai anak yang soleh tidak ada pilihan kecuali hanya berdoa kepada Allah, memohonkan agar kedua orang tuanya semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah. Itu adalah tipologi ciri khas santri yang dimaksud dengan santri yang soleh. Mudah-mudahan santri-santri di Pondok Pesantren Tebureng, baik yang laki-laki maupun wanita, mampu melakukan dan melaksanakan tugas sebagai seorang anak yang soleh, sehingga tidak ada alasan anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Romo Mbah Kyai Hamid Pasuruan pernah dawuh, santri itu cukup dua perkara saja jika ingin berhasil selama dia mondok. Pertama, tidurlah yang nyenyak, makanlah yang nikmat. Artinya bahwa sosok seorang santri jangan pernah tidur kecuali dia mengantuk dalam kecapean. Pagi belajar mencari ilmu, sore hari setoran kepada para masyayikh hafalannya, malam hari ngaji tahasus, ngaji Quran, ngaji kitab-kitab, sehingga begitu capeknya jiwa dan raganya juga matanya, maka di saat seperti itu tidur dalam keadaan duduk pun bisa, tidur dalam keadaan berlentang itu bisa. Ini yang dimaksud tidurlah yang nyenyak. Yang kedua, makanlah yang nikmat. Jangan pernah makan kecuali betul-betul nikmat. Makan yang nikmat adalah makan di saat seseorang itu menyantap hidangan makanan dalam keadaan berpuasa. Santri Tebureng harus mempunyai satu kekuatan riyadhah sebagai bagian dari kekuatan batiniah atas jiwanya. Puasa Senin Kemis. Kalau enggak gitu puasa Daud, puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Untuk apa? Untuk menjernihkan hati, untuk memuasai badan dan jiwa. Sehingga dengan demikian harapan-harapan besar sosok seorang santri untuk menancapkan sebuah cita-cita, sebuah himmah, betul-betul nantinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun rajulan rijluhu ala sara wa himmatuhu ala suraya. Jadilah kalian sosok seseorang yang kaki kalian ada di permukaan bumi, namun cita-cita kalian setinggi bintang suraya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalian digembleng untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan rasulnya, beriman dengan kitab dan hari akhir, sudah menjalankan rukun Islam. Dengan demikian kalian tidak ada pilihan lagi kecuali menjadi sosok manusia yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di pesantren kalian juga digembleng dengan beberapa macam ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga antara ketakwaan dan keimanan yang sudah dimiliki oleh santri membuahkan hasil, yaitu darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga bermanfaat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من بالله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والمنكر والبغي وجميع الأمراض وموت الفجعة ما لا يدفعه غيرك. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.